takwa wasiyatullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ummah yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kunci diterima amal ibadah kita di sisi Allah takwa. Innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Kunci kemudahan dalam segala urusan takwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jalan keluar dari segala kesusahan jaga takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa jaminan keselamatan dari siksa neraka jahannam. Thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Takwa kepada Allah dimanapun berada, saat bekerja, saat di masjid, saat di jalan, saat di rumah. Jadi takwa ini bukan hanya di masjid, dimanapun berada kita menjaga takwa. Inti daripada takwa, bagaimana kita mampu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauh dari larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, satu malam ketika saya membaca ayat Al-Quran, tilawah rutin, menjalankan kebiasaan, di malam itu saya membaca surah Ibrahim dan melewati ayat 22. Ayat ini membuat saya berfikir dalam pernyataan yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Apa yang terjadi di hari kiamat antara orang-orang yang selama ini mengikuti syaitan, yang selama ini belum menjadikan syaitan musuh yang nyata, yang selama ini dia lalai musuhnya syaitan adalah musuh yang abadi. Begitu saya baca, kira-kira seperti apa posisi kita nanti saat kita di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل Inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Sadaqallahul azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di hari kiamat Allah sediakan mimbar untuk syaitan, mimbar dari api, supaya dia menghadap dan bertemu semua orang-orang yang selama ini mengikutinya, untuk menyakiti hati mereka sebelum disiksa jasadnya di neraka jahannam, untuk disiksa nyawanya, untuk disiksa jiwanya, untuk dinyakiti hatinya dan perasaannya sebelum dijerumuskan di dalam api neraka jahannam. Ketika mereka melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka minta tolong agar diselamatkan,
Di saat itu para Nabi dan Rasul doanya sama, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, mohon keselamatan. Ini doa para Nabi. Kira-kira doa kita apa? Para Nabi dan Rasul yang menjadi hamba yang termulia di sisi Allah, hamba yang terpercaya di sisi Allah, hamba-hamba yang diutus oleh Allah, mereka memohon kepada Allah, salim salim, keselamatan ya Allah, keselamatan. Mereka minta selamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi seluruh umat untuk segera meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak berkata salim salim, tapi dia berkata ana laha, aku yang diizinkan, aku yang diizinkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di saat itu sujud dan menggerakkan lidahku untuk memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah sebelumku menyebutkan pujian itu. Khusus keistimewaan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah membiarkan dan mengizinkan Nabi Muhammad sekian lama. Habis itu Allah berfirman dan berkata, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, syafaatlah untuk siapa yang kamu mahu. Apa yang kamu minta aku ijabah, apa yang kamu mohon aku terima. Begitulah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diingat di saat itu? Apa yang diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah dia masih ingat dirinya, keluarganya sendiri, atau para sahabatnya yang ikut bersama-sama dalam perjuangannya? Tidak. Tapi dia mengingatkan kita semua. Ummati, 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 ummati. Walaupun ada banyak dari kalangan umatnya yang mengecewakan Nabi Muhammad, yang membuat malu kita kepada Nabi Muhammad, yang membuat sedih Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau balas dengan buruk yang sama. Justru dia ingat, karena dia tahu kita di saat itu sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ummati, ummati ya Allah. Di saat itu orang kafir, orang munafik yang selama ini lalai dari janji Allah yang benar, dan dia mempercayai kepada janji iblis yang palsu yang tidak benar. Mereka melihat Nabi Muhammad berdiri di hadapan Allah dan membagikan syafaatnya. Mereka berkata, siapakah yang bisa tolong kami? Siapakah yang bisa membantu kami? Siapakah yang membawa syafaat bagi kami? Mereka berkata sambil berdialog saling mengingatkan, syaitanlah yang bisa membantu kami. Syaitanlah, karena selama di dunia kami percaya dia. Selama di dunia kami menjadikan dia teman sejati. Selama di dunia kami selalu mengutamakan perintahnya, godaannya, ajakannya. Tapi kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita mari kepada syaitan, barangkali dia bisa membantu kami, karena selama kami di dunia selalu mendepankan permintaan syaitan daripada permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang dan meminta tolong sama syaitan. Allah menceritakan apa yang terjadi bersama mereka ketika menghadap syaitan, sebagaimana firman Allah di surat Ibrahim ayat 22. Ketika mereka menyampaikan permohonannya dan meminta tolong kepada iblis, mereka mendengar jawaban iblis yang sangat menyakiti perasaan mereka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr, ketika sudah selesai hisab, ketika sudah ketahui siapa ahli jannah dan siapa ahli neraka, ketika sudah jelas dan nyata siapa yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya, dan siapa yang gagal mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguh, kata syaitan, janji Allah sungguh itu benar. Janji Allah sungguh itu benar. Kenapa kita melihat keadaan kita sekarang lebih percaya kepada janji syaitan
lebih percaya kepada janji hawa nafsu, lebih percaya kepada syahwat kita, lebih percaya kepada harta kita, lebih percaya kepada kemampuan dan kekuasaan kita. Tapi kita lupa janji Allah itu benar. Yang taat dan sabar akan mendapatkan balasan yang baik, dan di akhirat dapat ridha Allah dan surganya. Barang siapa yang mengingkari, barang siapa yang maksiat, barang siapa yang kafir dan tidak taubat dan kembali kepada yang benar, akan mendapatkan balasan yang sama. Sebagaimana dia berlaku keburukan, dia akan mendapatkan lebih buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun akan dibalas oleh Allah, walaupun hanya sebatas zarrah. Baik dapat lebih baik, buruk dapat lebih buruk. Kata syaitan, janji Allah sungguh benar, dan janji aku selama ini untuk kalian tidak benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku mengingkari janji aku. Aku membuat kalian lalai. Aku membuat kalian malas untuk melaksanakan salat berjamaah dengan berbagai macam alasan. Aku membuat kalian tidak berani membela Islam, tidak berani membela Quran dengan berbagai macam alasan. Bisa jadi alasan politik, bisa jadi alasan ekonomi, bisa jadi alasan sosial, bisa jadi alasan urusan keluarga. Banyak cara syaitan untuk membuat kita lemah, untuk membuat kita malas, untuk membuat kita mundurkan diri untuk membela Islam, untuk membela Al-Quran, untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan sadar kalau kita tidak belajar. Musuh kita yang abadi adalah syaitan semenjak kita lahir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kullu ibnu Adam yulad illa wa yat'anuhu asyaitanu fi jambayhi. Setiap anak Adam lahir akan ditusuk oleh syaitan. Menunjukkan apa? Ketika kita lahir, syaitan ingin menyampaikan, inilah musuhmu semenjak kamu lahir sampai titik terakhir nafasmu habis. Tidak akan membiarkan kita sampai kita mengingkari adanya Allah, sampai kita mengingkari kebenaran Islam, sampai kita mengingkari kebenaran Al-Quran. Ada orang berkata, masa sih kita bisa mengingkari Allah, bisa kita mengingkari Al-Quran, bisa kita mengingkari cahaya Islam yang benar? Kita lihat berapa banyak yang murtad karena alasan ekonomi, berapa banyak yang murtad karena alasan urusan keluarga, berapa banyak orang-orang yang munafik, yang zahirnya Islam tapi batinnya na'udzubillah tidak percaya dengan Islam. Bahkan dia orang Islam tapi ucapannya dan perilakunya memusuhi Islam dan menganggap Islam itu adalah agama yang teroris, agama yang keras, agama yang menajarkan untuk berpecahan dan pembelah. Tapi Islam yang kita tahu dan yang kita yakini, bukan hanya sebatas kita tahu, tapi wajib kita yakini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau ada orang yang membawa nama Islam tapi tidak isinya rahmah, berarti itu bukan orang Islam, atau dia tidak mengerti apa itu Islam yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan hebat untuk bermain strategi, membuat yang benar jadi batil, batil jadi benar, yang amanah jadi pengkhianat, yang pengkhianat menjadi orang yang tak terpercaya. Itulah cara syaitan. Makanya kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak berhati-hati, dan kita tidak berfikir, dan kita selalu menhayati firman Allah ini, jangan sampai syaitan berhasil menyakiti kita di dunia dan pula menyakiti kita di akhirat. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Yang membuat keadaan mereka lebih parah ketika menghadap syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan
illa an da'autukum fastajabtum li. Kata syaitan kepada mereka yang selama ini percaya dan mengikutinya, saya tidak punya kuasa atas kalian. Saya tidak punya kekuatan atas menggoda kalian. Tugas saya hanya mengajak kalian buat kemungkaran. Hanya mengajak kalian jangan bela Islam. Hanya mengajak kalian jangan bela Quran. Hanya mengajak kalian diamlah. Buat apa pusing kepala? Buat apa ikut campur? Buat apa bikin macam-macam? Santai ajalah. Diam aja di rumah. Tak usah ikut campur. Begitu cara syaitan. Membuat kita bukan semangat untuk Islam, justru merasa diri orang Islam yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kata syaitan, aku tidak punya kuasa di atas kalian. Aku tidak punya kekuatan untuk mengajak kalian. Hanya tugasku mengajak kalian berbuat kemungkaran. Ternyata kalian cepat ijabah. Kalian cepat mau, kalian cepat terima. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Oleh karena itu, karena kalian yang salah, terlalu gampang, mudah diajak kepada kebatilan, mudah diajak kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Makanya jangan kalian salahkan aku. Salahkan diri kalian. Barangkali kesadaran kalian saat ini bisa membantu kalian. Karena aku tidak bisa menolong kalian. Bahkan aku tidak bisa menolong diriku sendiri. Makanya di akhir ayat ini, innadz zalimina lahum azabun alim. Orang yang zalim akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Saya harap selepas Jumat kita pulang sadari musuh kita yang abadi adalah syaitan. Cuba cari hal-hal yang tidak disukai oleh syaitan. Salah satunya yang tidak disukai oleh syaitan, azan. Ketika melihat orang muslim mendengar azan, segera sami'na wa ata'na. Segera meninggalkan segala urusan. Syaitan ketika mendengar azan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yafirru syaitan walahu durat. Dia akan lari, kabur sampai dia kuntut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking tidak mau mendengar azan. Makanya ada orang muslim yang mendengar azan tapi tidak mengikuti muazzin dan tidak ijabah muazzin, tidak mengikuti hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Dia telah membawa sifat syaitan yang tidak suka dengan panggilan itu. Syaitan tidak suka berzikir karena selama ini syaitan ingin kita jauh daripada zikir kepada Allah. Dan kalimah yang paling agung dimusuhi syaitan, la ilaha illallah. Makanya orang yang banyak zikirnya la ilaha illallah tidak akan berani didekati syaitan. Makanya jemaah sekalian, cuba cari hal-hal yang tidak disukai oleh syaitan, kita lakukan. Hal-hal yang disukai oleh syaitan kita jauhi. Tunjukkan kemampuan kita. Walaupun Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tapi jangan menjadikan ayat ini dasar membuat kita selalu malas, selalu beralasan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bisa jadi ini ayat salah satu cara syaitan kepada kita, menggoda kita. Dan selalu ketika kita semangat untuk beribadah, didatangi syaitan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Syaitan hebat, mampu main strategi, bisa menataskan nama ayat, bisa menataskan nama doa, bisa menataskan nama agama, walaupun dia musuh nyata untuk agama kita. Waspadalah dan ingat, sampai kita mati, syaitan tidak akan meninggalkan kita. Makanya kita segera tinggalkan sifat syaitaniyah, sifat iblisiyah. Kita tinggalkan hal-hal yang disukai oleh syaitan.
dan kita selalu memperjuangkan hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, agar di hari kiamat jangan kita termasuk golongan yang dimaksud di ayat surah Ibrahim ini, ayat 22. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله. وقد أمرنا الله في كتابه أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم عباده المؤمنين من جنه وإنسه، فقال عز من قائل عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن آل بيت النبيين الطاهرين الطيبين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وأولادنا من أهل القرآن، وأخلاقنا أخلاق القرآن، وانصر الإسلام والمسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.